Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, sehat dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Minggu ini kita masih akan belajar dari tema di September ini, yaitu Elevate. Kita sedang dipersiapkan untuk Tuhan percayakan naik ke level berikutnya. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami firman Tuhan lebih lagi. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Welcome Transformers, apa kabarnya hari ini? Mari saya ajak setiap kita untuk kita bisa sama-sama ada di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari hari ini kita percaya bahwa Dialah Allah sumber kekuatan buat setiap hidup kita. Amin. Mari hari ini kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, dan kita mau katakan kami siap Tuhan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Woo. Kami sorakan pujian kami buat Engkau Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati,
katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Engkau kami meletakkan kepercayaan kami, Tuhan. Segenap kehidupan kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup memuaskan kehidupan kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menjadi kekuatan kami selain Engkau, Tuhan. Biar hari ini kami memusatkan kembali pemikiran kami hanya kepada Allah, kepada Kristus. Ubahkan pikiran kami seperti pikiran-Mu, Tuhan. Christ alone will I glory, though I could count myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and only by His grace I overcome. And no, I could stop and count successes, like diamonds in my hands, but those trophies could not equal for the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His steadfast
let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Bukan pada dunia Christ alone. hanya dalam Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Hanya Yesus saja. Pengharapan akan kemuliaan. It's Christ alone. I place my trust. Tiada yang lain, Thank you, tiada yang lain. Jesus. Oh. Biar mata kami tertuju kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak berharap dengan apa yang dunia ini bisa berikan, tapi hanya dalam Kristus terletak kekuatan kami, pengharapan kami. Dan kami mengizinkan Engkau untuk mengubahkan, transform our mind, Father. Mari ubah pikiran kami sesuai dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Agar kami berpikir seperti Engkau berpikir, kami melihat seperti Engkau melihat, dan kami hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami, dan seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di minggu yang terakhir di bulan September ini. Kita masih di dalam tema Elevate, bagaimana kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke level yang berikutnya atau next level. Kita sudah belajar dari minggu ke minggu bagaimana Tuhan menyiapkan kita, ya. Diawali dengan bagaimana kita belajar tentang unshakable foundation, yaitu bagaimana kita punya iman, punya dasar yang kuat, bagaimana kita belajar bahwa berakar kuat di dalam firman Tuhan itu yang akan mendorong kedewasaan rohani. Kita juga sudah belajar di minggu yang kedua bagaimana kita perlu dibentuk karakternya sehingga semakin hari kita semakin serupa Kristus. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita mastering our feelings, bahwa perasaan dan emosi itu memang manusiawi, tapi bagaimana kita kemudian mengelolanya dan membangun sebuah kecerdasan emosi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini di minggu yang keempat kita akan belajar bagaimana kita membangun atau menajamkan sebuah mindset yang benar. Ya, ini saya beri judul Transform Your Thinking. Ya, kalau yang minggu lalu Mastering Your Feeling, maka kali ini kita belajar mentransformasi cara berpikir kita atau pikiran kita. Nah, mindset ini sangat penting karena seperti sebuah sebuah penunjuk arah. Mindset itu akan mengarahkan kita bagaimana kita approaching atau bagaimana kita memandang atau menjalani kehidupan kita. Nah, ketika kita
memastikan mindset kita itu Christ-centered atau berpusatkan Kristus, maka iman, pengharapan, dan kasih ada di dalamnya. Nah, kita akan mulai transforming your thinking. Yang pertama, apa maknanya sebenarnya? As simple as renewing our minds to be aligned, so our thoughts will be aligned with God's truth. Basically, memperbaharui pikiran kita sehingga ya pikiran-pikiran kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 ini adalah sebuah firman Tuhan yang terus-menerus saya tidak bosan-bosan sampaikan karena ini menjadi sebuah dorongan yang mendorong Transformation Church hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehidupan kita ujungnya adalah supaya kita menggenapi apa yang jadi kehendak Allah, purpose Tuhan dalam hidup kita. Yang baik menurut Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan transforming atau mentransformasi pikiran kita. Ya, seorang penulis namanya Norman Vincent Peale menuliskan, change your thoughts and you change your world. Ketika kita mengubah pikiran-pikiran atau cara berpikir kita, maka kita sedang mengubah dunia kita sendiri. Karena semua dimulai dari pikiran dan hati kita. Ketika pikiran kita diperbaharui menjadi pikiran yang sesuai atau berselarasan dengan firman Tuhan, maka dunia, hidup kita akan juga berselarasan dengan firman Tuhan. Makanya penting buat kita untuk membaca firman Tuhan, kemudian menemukan afirmasi atau konfirmasi peneguhan yang kita peroleh dari firman Tuhan, sehingga pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang intimidatif, yang berpikir berprasangka buruk baik kepada diri kita maupun orang lain, itu yang kemudian perlu kita gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang menarik, Bapak Saudara, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang lahir baru dalam Kristus, kita percaya kita tidak akan dikuasai oleh iblis, oleh setan gitu ya. Secara fisik kita nggak akan dirasuk dan segala macam. Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada satu area yang kadang-kadang tanpa kita sadar, kita membuka kesempatan atau memberi celah untuk iblis bisa masuk, bahkan mempermainkan. Dan tahukah Anda, itulah area pikiran kita. Berapa banyak dari kita yang mengalami bahwa pikiran kita itu adalah battlefield, sebuah area pertempuran. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, pikiran kita akan mulai banyak muncul sebuah benih-benih pikiran yang membangkitkan kekhawatiran. Bagaimana kalau nanti jadinya lebih buruk? Bagaimana kalau nggak ada jawaban? Bagaimana kalau nanti keadaannya menjadi seperti ini, seperti itu? Bagaimana kalau nanti perusahaan ini begini, begitu? Seolah-olah kita digiring untuk terus fokus kepada hal-hal yang bahkan menjadi sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang, tapi akan membuat kita takut dan gentar, ketimbang kita memikirkan dan fokuskan diri kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya penting buat kita untuk mentransformasi, mengizinkan firman Tuhan mentransformasi pikiran kita. Yang kedua, memilih iman ketimbang ketakutan. Choosing faith over fear. Makanya kita perlu punya mindset of faith. Cara berpikir yang dilandaskan kepada iman. Yesaya 41:10 menuliskan begini, janganlah takut sebab aku, Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Belum lama ini ketika saya sedang ngobrol dengan istri saya Jenny sebelum kami tidur gitu ya. Jenny kemudian tiba-tiba ngomong gini. Kami sedang mengalami tantangan, kami sedang menghadapi sebuah situasi yang tentunya pergumulan, sama seperti Anda semua tentunya pasti punya pergumulan dalam kehidupan Anda. Lalu kemudian Jenny bilang gini, saya merasa di hati saya ada suara Tuhan yang kemudian tiba-tiba out of nowhere gitu ya, tentunya kita tahu ini dari Roh Kudus, tapi maksudnya seketika tiba-tiba dalam kondisi ketika kami khawatir, ketika kami juga mulai memikirkan hal-hal yang apa yang akan terjadi. Muncul sebuah statement. Dan menariknya, kebetulan statement dalam bahasa Jawa. Gusti ora sare. Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak pernah tidur. Ya, kalau saya yang dapetin suaranya begitu mungkin akan lebih pas gitu ya. Tapi Jenny sebagai orang yang bukan lahir di tanah Jawa,
Ini sebuah statement menarik. Tapi itu sebuah statement yang langsung menghantam iman kami. Dan kami seperti tiba-tiba tersentak gitu ya. Jangan lupa, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita yang ada di surga, tidak pernah tertidur. Bahkan dia memberkati kita waktu kita tidur. Artinya dia berdaulat. Bukan susah payah kita, tapi anugerah berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita memilih iman atau ketakutan? Faith atau fear? Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Iman itu adalah melangkahkan langkah pertama sekalipun Anda tidak melihat keseluruhan tangganya. Ini statement Martin Luther King Jr. Memang yang sulit itu kadang-kadang bukan menyelesaikan saja, tapi untuk memulai. Karena memulai sesuatu apalagi yang istilahnya kita belum lihat sepenuhnya, itu perlu iman. Ada satu gambaran video yang menarik yang saya temukan kemarin ya. Anda bisa cari nanti Anda bisa Google gitu ya. Jadi ada seorang yang naik anak tangga, tapi anak tangga itu hanya setinggi tubuhnya. Dia sedang menuju ke atas, dan menariknya setiap kali dia mengayunkan tangannya ke atas untuk melangkah satu langkah lagi, kemudian anak tangga itu muncul di atasnya. Lalu ketika dia naik lagi ke anak tangga itu dan dia mau naik ke step berikutnya, anak tangga berikutnya muncul. Dan begitu seterusnya, anak tangga yang baru muncul ketika ia memutuskan untuk terus naik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu sebuah gambaran yang sangat indah tentang bagaimana Tuhan selalu memberikan jalan keluar, Tuhan menjawab doa kita, bahkan ketika kita nggak mengharapkan atau kita bahkan belum melihatnya. Tetapi memang perlu iman yang percaya sekalipun kita belum melihat. Jadi setiap kali kita menghadapi ketakutan, mari kita mengingat kembali janji Tuhan. Seperti tadi saya dengan istri diingatkan, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Nah, itu yang kemudian menguatkan iman kami. Yang ketiga, practicing gratitude and contentment. Mempraktekkan rasa syukur, sikap bersyukur, dan rasa puas. Saya tidak sedang mengatakan puas ini bicara orang yang berpuas diri dan akhirnya nggak mau maju. Bukan. Tapi sebuah keputusan yang berkata, saya cukup di dalam Tuhan. Apa yang saya dapat, apa yang saya bisa nikmati, ini semua cukup. Sebab cukup ini bukan sebuah parameter yang ditentukan oleh perasaan, tapi sebuah keputusan. Karena waktu kita merasa kita cukup, kita tahu, dan kita sedang deklarasi bahwa Tuhan memberkati saya, dan itu mencukupkan kebutuhan saya. Ini memindahkan fokus kita dari kepada apa yang belum kita miliki, apa yang kurang, kepada apa yang Tuhan siapkan, dan itu sesuatu yang melimpah atau berkelimpahan. Paulus menuliskan ungkapan hatinya kepada jemaat di Filipi. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dengan kata lain, Paulus mau bilang, aku udah ngerasain semua. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan dia tutup dengan statement yang kita tahu. Dan mungkin Anda pernah dengar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Sound of Praise membuat lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita memang nggak bisa menanggung banyak hal, kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau kita menanggungnya di dalam Tuhan, dalam kebenaran, dalam iman, kita tahu ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Lisa Bevere menyampaikan statement ini, gratitude and contentment are the keys that unlock the treasure of God's peace and abundance in our life. Sikap syukur dan berpuas dalam Tuhan itu adalah kunci yang membuka rahasia harta yang Tuhan miliki, yaitu damai sejahtera
dan kelimpahan dalam hidup kita. Makanya jangan terlalu sering merenungkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran dan masalah kita. Tapi coba setiap hari ingatkan kita, hal baik apa yang kita bisa syukuri hari ini. Orang-orang yang bisa kita syukuri, keluarga, makanan yang bisa kita nikmati, ya, rumah yang bisa kita tinggali, tempat tinggal kita, orang-orang yang mengasihi kita. Ini semua akan membuat kita terus diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang keempat, kita belajar soal walking in purpose. Menjalani hidup kita dalam purpose-nya Tuhan, yaitu tujuan atau panggilan. Ya, kalau dulu ada buku dari Rick Warren namanya Purpose Driven Life. Nah, itu penting. Hidup yang didrive atau dimotivasi, didorong karena sebuah tujuan, panggilan yang lebih besar dari diri kita, itu akan mengubahkan bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Waktu mindset kita itu purpose driven, ya, purpose driven mindset, maka itu akan mendorong dan mengarahkan kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan apa rencana Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 menyingkapkan ini. Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hidup kita itu dirancang Tuhan dan rancangannya ada di hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan katanya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nggak hanya sampai di situ. Tapi Tuhan katakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So kalau ada satu hal yang tidak akan pernah hilang dari hidup kita adalah hari depan. Dan bukan sekedar hari depan, bukan sekedar masa depan. Tetapi hari depan yang dipenuhi oleh harapan. Kenapa? Sebab rancangannya rancangan damai sejahtera. Dan itu Tuhan siapkan dalam hatinya. Jadi waktu kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, berjalan dalam tujuan Tuhan, artinya hidup kita itu selaras dengan firman-Nya, maka kita pasti akan menggenapi sebuah rancangan yang luar biasa yang memang Tuhan sudah siapkan, yaitu rancangan damai sejahtera tadi. Dan harapan kita nggak akan pernah hilang. Max Lucado menuliskan, walking in purpose is discovering the divine fingerprint woven into the fabric of your life, a journey that brings fulfillment and impacts eternity. What a beautiful statement. Berjalan dalam panggilan Tuhan adalah menemukan, ya, ada sidik jari atau jejak-jejak jari ilahi, ya, yang menyusun atau menyulam kain kehidupan kita. Sebuah perjalanan yang akan menghadirkan, ya, rasa penuh atau kepenuhan dan dampak di dalam kekekalan. So apapun yang kita lakukan hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam mendidik anak, dalam melayani, dalam apapun, mari kita selaraskan dengan apa yang Tuhan sudah taruh sebagai panggilan kita. Kalau Tuhan panggil Anda untuk bisa berkarya di dunia fashion, di dunia industri entertainment, di dunia bisnis, di finance, di teknologi, apapun itu. Temukan purpose Tuhan. Karena keberadaan kita di sana memang untuk menghadirkan the kingdom of God. Pikiran kingdom of God, perilaku kingdom of God. Ini semua yang akan kemudian kita refleksikan ketika kita berjalan dan menghidupi peran kita di sana. Disitulah nama Tuhan ditinggikan, namanya orang bisa dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, maukah Anda menyediakan hidupmu untuk Tuhan pakai? Sebab kalau Anda memberikan hidupmu di tangan Tuhan, there is nothing impossible. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kelima adalah fokus kita diarahkan kepada eternal perspective. Focusing on eternal perspective. Fokus kepada cara berpikir atau cara pandang, perspektif yang kekal. Anda tahu kekekalan itu, kalau kita ngomong 10 tahun itu lama, kekal itu nggak ada ujungnya. Artinya tak pernah berakhir. Itu lama sekali. Artinya gini, jangan hanya melihat apa yang singkat, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin katakanlah usia kita 80 tahun atau bahkan lebih sampai 100 tahun, dibandingkan kekekalan, itu semua adalah sesuatu yang sangat pendek. Maka waktu kita menghadapi tantangan, kalau kita melihatnya dari sudut pandang kekekalan, maka challenge yang kecil ini
itu akan terlihat kecil dan sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Kenapa kita bandingkan dengan kekekalan? Karena kita tahu, kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa tapi berhidup yang kekal. Kematian hanya sebuah akhir di dunia ini, tapi merupakan awal waktu kita menghabiskan kekekalan kita di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Dia. Makanya Kolose 3 ayat 1-2 mengingatkan kita apa yang harusnya menjadi fokus yang mendrive kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, which is kita sudah dibangkitkan bersama Kristus ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Fokusnya kepada Kristus, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti lalu kemudian kita semua tinggalkan semua pekerjaan, pernikahan. Bukan itu maksudnya. Artinya gini, apapun yang kita sedang kerjakan, perspektifnya dalam kekekalan. Saya tahu menikah itu sementara. Sebab ketika kita meninggal nanti dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang kudus bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi kawin-mengkawinkan. Artinya kita semua nanti akan menjadi orang-orang yang seiman, saudara-saudara di dalam Tuhan. Tapi perspektif kekekalan ini akan membuat kita mengerti bahwa pernikahan kita itu adalah sebuah media yang Tuhan pakai untuk membentuk, menyempurnakan karakter, hati, belajar tentang pengampunan, belajar penerimaan. Dan ini akan mendewasakan kita dan pasangan kita. Kalau kita melihat perspektif bisnis, apapun yang kita kerjakan dalam bisnis kita hanya akan bisa kita nikmati selama kita hidup. Dan kemudian kita teruskan kepada generasi setelah kita. Pertanyaannya, apakah yang singkat ini bisa memberi dampak kepada banyak orang? Entahkah itu lewat karyawan, entahkah lewat klien, dikenal dengan value yang ada dalam perusahaan dan bisnis. Dan kemudian bagaimana ini diteruskan oleh anak cucu keturunan kita. Itu yang kemudian mendorong kita untuk tidak asal-asalan atau setengah-setengah atau mengerjakan semua ini hanya karena sesuatu yang sederhana. Kesuksesan itu penting, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Charles Stanley menuliskan, an eternal perspective allows us to live today with the confidence that our actions ripple through eternity, shaping the legacy we leave behind. Perspektif yang kekal itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa tindakan kita hari ini akan berdampak ada efek dominonya atau efek berantainya sepanjang kekekalan. Karena dia akan membangun atau membentuk sebuah legacy atau warisan yang akan kita tinggalkan. Anda dan saya suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, cara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran, karakter, pikiran, emosi, dan dasar kehidupan kita membangun apapun yang kita dipercayakan. Itu akan dilihat dan dicontoh dan diladani oleh anak cucu kita. Bahkan orang-orang yang bekerja melayani bersama dengan kita. Dan dampaknya itu akan jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan jauh lebih lama. When we have the eternal perspective, ketika kita memiliki perspektif yang internal, kita akan mengubah cara kita menjalani kehidupan kita. Setiap tindakan, keputusan yang kita pilih hari ini, yang kita lakukan hari ini, akan berdampak di dalam kekekalan. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan hari ini, akan ada orang-orang yang akan terinspirasi, terdampak oleh karenanya. So, berhati-hati dan mari kita pastikan apa yang kita kerjakan hari ini akan selaras dengan kebenaran. So hari ini belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk mentransformasi, mengizinkan Roh Kudus mentransformasi pikiran kita, mindset kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang menyertai kita hari ini akan menolong kita, mengingatkan, mengajar. Sehingga setiap kali pikiran kita mulai diganggu, ada upaya-upaya yang iblis coba lakukan untuk mengarahkan pikiran kita bukan kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus akan mengingatkan kita dan kiranya hati kita lembut, telinga kita peka mendengar, dan kita kemudian taat dan berkata, ya Tuhan, aku percaya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Kami menyelesaikan seri Elevate ini.
Dan kami belajar supaya fondasi iman kami, kedewasaan rohani kami, karakter kami, emosi, perasaan, dan hari ini juga pikiran dan mindset kami semua serahkan itu, kami tundukkan di bawah Kristus. Supaya pikiran, perasaan, dan semua purpose yang kami miliki dalam hidup kami, itu semua kami submitkan supaya align, selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ini semua Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi yang hari mendengar dan menyaksikan Tuhan, firman Tuhan ini. Nah, kami berdoa supaya Roh Kudus Engkau yang meneguhkan. Kalau ada yang ragu, ada yang mulai khawatir, Roh Kudus Engkau yang meneguhkan, mengarahkan, menguatkan. Supaya kami semua tetap yakin dan percaya bahwa kalau segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pada akhirnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Tuhan, yaitu yang terpanggil menurut purpose-nya Tuhan, rencananya Tuhan. Dan buat Anda yang hari ini sudah mendengarkan ini tapi kemudian Anda tahu bahwa Anda belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan, sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, Dia mengutus Yesus putranya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa dan berhidup kekal. Dan kalau Anda berkata hari ini, ya saya mau, mari doakan doa yang sederhana ini. Katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, aku percaya aku ini berdosa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mati di kayu salib menebus hidup saya. Dosaku sudah diampuni, hidupku sudah dijadikan baru di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku sebagaimana dalam surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Doa yang baru saja kita tadi naikkan, doa yang baru saja Anda sampaikan, itulah yang menjadikan Anda bagian dari kerajaan Allah. Ini adalah sebuah awal yang baru. Selamat menjalani awal yang baru dan percayalah Tuhan yang akan memimpin dan akan terus memberikan tuntunannya sampai setiap panggilan dan janji Tuhan digenapi. Bagian kita taat, percaya. Izinkan Dia membentuk, izinkan Dia mempersiapkan kita. Dan bersiaplah untuk be elevated, untuk dibawa ke level berikutnya bersama dengan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, sering yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini pada sahabat dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. My source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
Puji Tuhan, kita telah mengakhiri seri September ini yaitu Elevate, dan saya berdoa kita bukan hanya dikuatkan tapi kita semua di-empower, diperlengkapi mulai dari dasar iman kita, kedewasaan rohani kita, kecerdasan emosi kita, karakter kita di dalam Tuhan, dan juga bagaimana kita ditransformasi dalam mindset dan pikiran kita. Saya percaya ketika kita semua menyerahkan diri untuk dibangun, dipersiapkan Tuhan, maka Dia yang pada waktunya akan membawa kita naik ke level berikutnya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk terus ditransformasi dalam perjalanan hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya dan kita mau bersedia taat di dalam Tuhan, kita sama-sama katakan amin. God bless you and happy Sunday.